Di channel Gembel Klaten. Hari ini kita bahas apa sih? Oh, itu loh. Apa namanya? Bagaimana meracik doping pleci. Meracik doping pleci sebenarnya sangat mudah ya, doping pleci itu. Jadi untuk doping pleci sendiri kita bisa meraciknya dengan cara yang gambling aja. Kita harus tahu doping itu apa sendiri. Doping itu sesuatu hal yang diberikan kepada pleci selain makanan yang ada di alam. Itu termasuk doping. Jadi yang dibuat secara pabrikan itu termasuk doping, minuman dan sebagainya itu termasuk doping juga. Lalu ada EF itu extra food untuk suplai makanan buat pleci itu sendiri. Terus yang kita tahu di sini untuk ngeracik doping atau ngeracik suplemen buat burung pleci itu sendiri itu banyak sekali. Jadi kita harus tahu mana yang namanya penaik birahi, mana yang namanya sebagai vitamin buat pleci, dan lalu mana yang sebagai doping itu sendiri. Doping di antara lain itu untuk meningkatkan performa pleci secara langsung, bukan pleci saja. Jadi semua burung itu juga bisa pakai yang namanya doping itu sendiri. Jadi jangan salah artikan, ada yang penaik birahi, ada yang namanya vitamin, ada yang namanya doping itu sendiri. Cara raciknya bagaimana? Jadi kita tahu ada berbagai macam di sini ya, merek-merek. Jadi saya di sini juga tambah sponsor. Jadi kita sebutin aja untuk penaikan birahi. Misalnya yang saya tahu ada Meta ya, Meta salah aja pakai Meta apa saja gitu. Itu untuk penaikan birahi, untuk naik birahi. Jadi birahi pleci itu naik bunyi pada waktu birahi. Jadi pleci itu bunyi pada waktu birahi. Jadi kenapa pleci saya kok bunyi pada waktu pagi hari dan sore hari? Ya pleci bunyinya memang pada waktu pagi hari dan sore hari. Kalau misalnya secara alami enaknya, kalau siang itu jarang sekali. Jadi dia birahinya pagi dan sore, siang itu jarang. Seperti hanya burung pada manusia itu juga birahi pada waktu pagi dan sore ya toh. Sambil ngerokok dulu, santai-santai. Cara ngeraciknya pertama untuk vitamin kita campurkan dulu aja. Vitamin kita campurkan, misalnya di situ kita sebutin aja vitamin macam-macam ya. Nanti di situ ada kristal, terus ada Epot, ada Epjos dan berbagai macam. Itu termasuk vitamin. Nah, vitamin itu dikasihkan ke dalam minumannya. Kita bisa campur dengan satu, misalnya Epot sama kristal, lalu ada gacor dan sebagainya, sesuai porsinya kita campurkan, tidak apa-apa. Lalu kita coba ke pleci itu untuk vitaminnya. Jadi untuk vitaminnya, jadi pleci itu naik birahi secara bertahap. Kalau secara langsung kasihan plecinya, kasihan burungnya. Jadi kalau misalnya langsung dikasihkan dosis dengan dosis yang tinggi, nanti burung akan rusak. Contoh lain sekarang banyak sekali burung atau pleci yang gembung, terus loncat-loncat, terus bingung ya. Kadang-kadang teman-teman sering nyebutnya dengan pleci error. Nah itu karena mungkin karena dosis yang kita berikan itu berlebihan. Kita kasih sedikit-sedikit dulu aja. Untuk vitamin kan untuk menambahkan power. Jadi kalau di gantangan atau mungkin di burung itu bisa ngoceh terus dan sebagainya, tapi nggak ngeluarin power, nggak buka paruh dan sebagainya. Nah itu dengan cara tambahin dengan tetes metanya itu penaikan birahinya. Jadi biar seimbang. Jadi kalau kita mau ngasih doping ke pleci harus seimbang antara makanan dan minumannya. Jangan makanannya tinggi terus dopingnya juga tinggi.
otomatis burung akan kencang ngeleper-ngeleper, wah pleciku birahi ngeleper-ngeleper di guandang ngecer-cer tanda alarm dari suara pleci itu sendiri kan, jadi nggak enak itu dilihat plecinya. Terus harus imbang antara makanan dan minuman. Makanannya mau makanan yang tinggi atau makanan yang rendah. Kalau makanannya sudah tinggi, itu doping di minumannya haruslah yang agak rendah. Jangan doping minumannya tinggi terus kok makanannya juga tinggi, otomatis burung akan terlalu overpower lah kasarannya gitu. Kalau overpower ya di gantangan nanti akan sering loncat. Kalau jalan sih jalan, emang jalan dia akan bunyi terus-menerus, tapi umur dari suatu pleci itu sendiri organnya nggak akan berlangsung lama, nanti akan jadi cenderung burung rusak. Paling lama bertahan paling 1 tahun. 1 tahun itu nanti burung akan jadi rusak, nanti akan didoping apa-apa tidak akan mempan. Seperti hanya kita minum obat dengan dosis yang rendah, dokter ngasih rendah terus enak. Terus kalau sudah ngasih dosis yang tinggi, dokter pada tubuh manusia sendiri kalau sudah kulino dengan dosis yang tinggi, nanti dia akan kebal dengan dosis yang rendah, seperti hanya burung. Jadi teman-teman kalau mau ngasih doping atau mungkin minuman vitamin kepada pleci, itu ganilah yang terendah bertahap. Kalau sudah enak, kita naikkan, kita tambahin dengan EFF, itu extra food ada jangkrik, ada belalang, ada ular Hongkong, ada ular balap dan sebagainya. Jadi cara ngimbangnya untuk meracik doping untuk pleci ya seperti itu. Tapi jangan lupa ya, nanti subscribe Facebook ini, di subscribe di channel YouTube ini seadanya dulu. Untuk meraciknya kalian untuk perawatan biar enak lebih mudah, beli yang murah-murah aja, semua itu bisa kok. Intinya untuk penaikan birahi mungkin pakai meta aja, bukan maksud promosi atau apa, tapi meta sangatlah baik. Coba dengan meta seperti itu. Jadi nanti biar pleci lebih bagus, lebih kerja di jalan, lebih cepat ngeplong, lebih cepat ngalasnya, seimbang antara makanan dan minuman. Jadi antara makanan minuman haruslah seimbang, jangan makanan yang tinggi terus dopingnya juga tinggi terus, jadi seimbang. Kalau makanannya tinggi, untuk campuran untuk minumannya haruslah rendah, jangan terlalu tinggi. Kalau kebalikannya, kalau makanannya rendah, berarti minumannya haruslah tinggi, seperti itu. Jadi jangan antara makanan dan minuman sama-sama tinggi, nanti burung akan over birahi, overpower dan sebagainya. Di jalan, di kandangan nanti atau mungkin kita mau membunyikan pleci malah tidak jalan. Contoh burung yang overpower, kadang kita gantangkan dia karena powernya kencang, dia akan wah loncat sana sini seperti itu kebanyakan power. Harus diimbangi dengan penurunan birahi, misalnya pakai undulan, campurin undulan, diseriin mandi. Nanti kalau tanda-tanda burung yang sudah over nanti adalah dia cabut bulu. Wah, karena vitamin atau mungkin bagian yang ada di dalam tubuh pleci itu tidak kuat, akhirnya cabut. Kalau sudah terlalu over, dia akan cabut parah, nanti bulu akan hilang semuanya. Dan parahnya lagi, nanti organ di dalam tubuh dalam suatu burung itu sendiri akan hilang, atau enggak hilang, rusak. Akhirnya akan jadi burung yang rusak di doping atau mungkin dia nggak akan bunyi apapun. Jadi susah. Jadi teman-teman untuk merangkai atau meramu burung doping pleci haruslah bertahap. Jadi burung itu haruslah bertahap, jangan langsung kasih yang kencang, kasih yang dan sebagainya. Hati-hati. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang memahami karakter pleci untuk sebuah doping. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.